Halo Sobat Chef, bertemu lagi dengan saya Chef Supri. Kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara membuat bumbu yang bisa kita toppingkan untuk menu siomay, batagor ataupun cilok. Seperti ini ya. Oke, untuk kalian yang baru mengetahui channel ini, seperti biasa untuk like, share, komen, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar kalian bisa mengikuti video resep terbaru dari saya. Dan di video ini kalian bisa komen request video apa selanjutnya yang akan saya upload. Oke, bahan-bahan apa saja yang perlu kita persiapkan dan bagaimana prosesnya. Let's cooking. Kita proses untuk bumbunya. Terlebih dahulu untuk bawang putih ya, itu saya lebih suka kalau kita geprek aja biar untuk tingkat harumnya itu bisa sampai ke dalam ya. Nah, nanti karena nanti akan kita tumis dengan sedikit minyak. Nah, gini ya. Untuk bawang merahnya juga. Oke, bawang merahnya juga kita geprek. Terus untuk cabai besar kita buang isi ya. Bisa menggunakan cabai keriting ataupun cabai biasa. Ini saya pakai cabai biasa. Saya buang isinya. Bila menginginkan sedikit agak pedas, penggunaan cabai rawit bisa kita gunakan ya. Nah, ini cabai merah hanya berfungsi sedikit aja memberikan sensasi sedikit pedas ya, dan memberikan warna. Jadi nanti di luarnya itu ada sedikit warna merahnya ya. Oke, kita potong kecil. Terus untuk asam, kita pakai asam matang ya. Kita berikan sedikit air. Oke, kita beri sedikit air. Setelah itu kita larutkan dan kita buang untuk isinya. Nah, oke ya. Proses lebih cepat bisa menggunakan air hangat sebenarnya. Nah, ini saya pakai air biasa aja nggak apa-apa. Nah, ini kita ambil ya untuk isinya, isi asam matang. Itu kalau bahasa Jawa itu klungsu. Oke, kita ke proses selanjutnya ya, ini penggorengan kacang. Kita siapkan minyak secukupnya. Kita goreng. Oke ya, kita goreng sampai 3/4 matang ya. Oke ya, saya rasa sudah cukup. Kita angkat dan kita sisakan sedikit untuk menumis bawang putih dan bawang merah ya. Oke, kita masukkan untuk bawang merah dan bawang putihnya. Oke ya, ini sudah harum. Kita masukkan untuk cabai besarnya. Sebentar aja. Kita tumis sampai layu untuk cabai besarnya. Oke, saya rasa sudah cukup.
Saatnya kita ke proses pemblenderan. Oke ya, kita blender sampai halus kacang dengan bawang putih, bawang merah, dan cabai besar. Oke ya, kita masukkan untuk asamnya juga. Ini sudah saya ambil untuk isinya. Kita masukkan aja semuanya. Nah, untuk pembuatan bumbu some itu tidak ubahnya seperti kita buat bumbu pecel ya. Kita hanya cuman ini nggak pakai kencur, kita blend dengan air. Ya, kita blender halus. Oke ya, ini sudah saya blender sampai halus. Setelah itu kita masukkan untuk daun jeruk dan gula merahnya. Oke ya, kita masukkan daun jeruknya. Kita ambil ruas tengahnya terlebih dahulu ya. Nah, oke. Setelah itu kita masukkan untuk gula jawa atau gula merah. Dan kita masak sampai larut dan mendidih. Setelah itu kita berikan garam. Oke ya, untuk gula merahnya bila ada tekstur yang sedikit keras ya, karena gula merah itu macam-macam, ada yang tekstur yang keras, ada yang sedikit lembek. Ini sedikit lembek, maka tidak saya sisir atau kita potong kecil-kecil ya. Kalau ada yang keras bisa kita potong kecil-kecil terlebih dahulu biar mudah untuk larutnya. Oke ya, kita didihkan dan kita larutkan. Oke ya, ini sudah mendidih. Nah, kita biarkan beberapa menit, kurang lebih 1-2 menit ya. Sesekali kita aduk biar tidak lengket. Ini bertujuan agar lemak dari minyak itu bisa muncul ke atas dan rasa gurih bisa kita dapatkan. Nah, gini ya. Oke, kita biarkan kurang lebih 1-2 menit. Oke, kita masak dengan api kecil. Oke, saya rasa sudah cukup. Ini sudah kurang lebih 2 menit. Setelah itu kita berikan kecap manis. Kita berikan 4 sendok makan kecap manis. Oke ya, kecap manis ini bertujuan untuk menyetel warna biar tidak terkesan pucat ya untuk bumbunya ya. Nah, oke. Saya rasa sudah cukup. Kita aduk dan kita berikan garam sama gula. Kita berikan gula sebanyak 5 sendok teh. Dan garam 2 sendok teh. Kita aduk sampai rata kurang lebih setengah menit. Oke ya, ini sudah kurang lebih setengah menit. Saya rasa sudah cukup larut untuk bumbu-bumbunya. Kita matikan. Dan bumbu ini sudah siap kita pergunakan. Oke ya, kurang lebih penampilannya seperti ini. Ini sudah siap kita toppingkan dengan menu siomay, batagor ataupun cilok. Terus untuk berapa porsi? Ini kurang lebih bisa jadi 15-18 porsi ya sobat ya. Terus untuk daya tahan, bila kita simpan ke dalam chiller itu bisa tahan kurang lebih 3 mingguan ya. 3 minggu sampai 1 bulan. Lebih lama lagi kalau kita simpan ke dalam freezer. Ini bisa jadi tahan berbulan-bulan. Terus untuk memanipulasi volume ya, bila kita ada niat untuk berjualan, itu untuk airnya bisa ditambahkan. Terus untuk pengentalnya kita bisa menggunakan kentang yang direbus, ataupun kalau kepingin memanage biaya itu bisa menggunakan pengental dari zat maizena ataupun kanji atau tapioka.
Tapi untuk kekentalannya jangan sampai terlalu kental ya. Jadi sebisa mungkin itu alami kentalnya. Jadi nggak terlalu parah kental sekali, karena customer juga akan tahu ya. Terus apabila ditambahkan air itu untuk penggunaan bumbu bisa kita tambahkan.